Desa Lumban Dolok Hutahean adalah desa yang indah di sekitar Danau Toba. Di tanah Batak ini, kerbau tidak hanya dijadikan untuk membajak sawah saja, tapi juga diperah susunya. Kali ini, aku membantu Bang Tumpal untuk memandikan kerbau-kerbau miliknya. Kerbau ini dimandikan di sungai dengan menggunakan rumput. Setidaknya, sebelum diperah susunya, kerbau-kerbau ini dimandikan dulu agar lebih higienis. Melihat Bang Tumpal memandikan kerbau dengan menaikinya, aku pun penasaran ingin menaiki kerbau. Mau dia. Abang sini. Gak mau dia. Tak disangka, kerbau itu tidak mau kunaiki dan malah kabur. Karena terkejut, kerbau yang dimandikan Bang Tumpal pun ikut berlari dan membuatnya terjungkal. Untung saja tidak ada yang terluka. Kami kembali memandikan kerbau. Saatnya memulangkan kerbau ke kandang. Kerbau ini sudah siap untuk diperah susunya. Tapi sebelumnya, kerbau harus diikat dulu agar tidak kabur. Ternyata, karena sibuk menali kerbau, anak kerbau sudah menyusu pada induknya. Terpaksa, anak kerbau kukeluarkan dulu. Susu kerbau tidaklah sebanyak susu sapi. Kalau anak kerbau menyusu, bisa-bisa susu kerbaunya habis. Di sini, susu kerbau biasanya dijadikan sebagai keju dan dikenal dengan nama keju Batak atau Daline Horpo. Keju ini kemudian dimasak arsik dan dimakan sebagai lauk. Tak jarang, susu kerbau hanya dipanaskan saja dan diminum layaknya susu sapi. Belum penuh wadahku, ternyata kerbau sudah tidak ingin diperah lagi. Pintar juga Endul ya. Ini sudah tak mau lagi. Ya, awas tuh, tendang. Bahaya. Sudah habis kali ya? Nah, pegang gini. Tuh, Tapi sudah cukup lah, itu sudah banyak lagi. Ya udahlah, oke lah. Ya. udah habis lagi ya? Udah habis sudah. Oh, Udah boleh lah. ya. Oke ya. Akhirnya, karena dirasa sudah cukup, memerah susu pun kuhentikan. Nah, susu ini akan kuolah bersama dengan Ibu Febriani untuk kujadikan kudapan. Bang, susu kerbau saya bawa ya, Bang ya. Ya udah bawa saja. Kan itu kan kamu yang peras. Oh, iya. Makasih Bang ya. Aku menyerahkan susu kerbau pada Ibu Febriani. Mak, ini susu kerbaunya, Mak. Oh iya, makasih ya, Dul. Apa yang bisa saya bantu lagi, Mak? Ambilkan pepaya muda itu, Di. Oh, ya, Mak. Nah, selanjutnya aku bergegas untuk memetik pepaya. Bagian yang kubutuhkan adalah getah pepayanya. Karena itu, tidak perlu buah pepaya yang matang. Yang penting, buah pepaya yang memiliki getah. Kulit pepaya kusayat hingga mengeluarkan getah. Getah ini berfungsi sebagai pengental susu kerbau. Sebelum diolah menjadi kue, susu kerbau harus dimasak terlebih dahulu untuk membunuh kuman. Getah pepaya ditambahkan dan susu pun dipanaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, susu didiamkan hingga dingin dan mengental. Susu yang sudah mengental inilah yang disebut keju Batak. Memang teksturnya tidak sekeras keju pada umumnya. Tekstur keju Batak ini cenderung lebih lembut layaknya tahu mentah. Sementara itu, Ibu Febriani membuat adonan kue limi-limi. Tampilan kue limi-limi mirip dengan dadar gulung. Kali ini, keju Bataklah yang akan menjadi isian limi-limi. Bahan pembuatannya adalah tepung terigu dan air saja. Namun, agar lebih enak,
Air akan diganti dengan susu kerbau yang masih segar. Semua bahan diadon hingga tercampur rata dan adonan sedikit mengental. Agar lebih menarik, ditambahkan pewarna merah pada adonan. Keju batak pun sudah dingin dan padat. Saatnya memotong keju agar dapat dijadikan isian limi-limi. Bentuk potongan kusesuaikan dengan bentuk limi-limi, yaitu memanjang. Ternyata, susu kerbau memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan susu sapi, yaitu kolesterol pada susu kerbau lebih sedikit dibandingkan dengan susu sapi. Karena itu, susu kerbau sangat cocok untuk dikonsumsi penderita diabetes. Kandungan B12 pada susu kerbau juga dapat mencegah penyakit jantung dan stroke. Adonan sudah siap untuk dijadikan kulit limi-limi. Adonan dituangkan di atas wajan panas seperti ini. Ketika sudah matang, barulah diangkat. Nah, saatnya mencetak limi-limi. Keju batak dibalut dengan kulit limi-limi. Dengan begini, keju batak digunakan sebagai pengganti unti yang biasanya terdapat pada limi-limi. Warna-warna pastel pada kudapan terlihat menggiurkan. Rasa kue ini cenderung gurih. Rasa gurih pada keju batak dibalut dengan kulit yang lembut, membuat makanan ini seakan meleleh di mulut. Senang sekali rasanya dapat berinovasi dari susu kerbau yang kaya protein. Keju batak dia teksturnya lembut dia pasti dia. Semoga dengan adanya inovasi ini, limi-limi semakin digemari oleh anak-anak dan juga masyarakat.